Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan tempat mengintai bagi penjaga neraka. Setelah Allah menampakkan pintu-pintu langit, lalu kemudian manusia melihat dalam bentuk fata morgana gunung-gunung yang berjalan, lalu kemudian Allah menampakkan tempat yang paling buruk, yaitu namanya jahanam, yang kelak bagi mereka yang menduakan Allah, bagi mereka yang mempercayai selain kekuatan Allah adalah selama-lamanya di sana. Dan nanti kita akan temukan kriteria baru lagi. Selain mereka yang syirik adalah tempatnya di jahanam. Karena dari semua neraka yang paling populer itu adalah jahanam. Orang terkadang tidak perlu ngaji lagi, tidak perlu baca Al-Quran lagi. Bukan hanya populer di kalangan umat Islam, di kalangan umat lain juga sudah paham itu jahanam. Oh, jahanam adalah nama neraka, salah satu nama neraka yang ada di dalam ajaran agama Islam. Makanya berita An-Naba ini adalah Allah beri penggambaran adalah langsung ke jahanam, tempat yang sangat buruk, pahala yang sangat buruk. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah di kalangan agama manapun senantiasa itu ingin membesarkan hati umatnya, memberi kelapangan hati umatnya bahwa dia adalah kelak akan mendapat suatu keselamatan, meskipun umatnya itu dulu adalah istilahnya adalah melakukan begitu banyak dosa. Pun ternyata di Islam juga seperti itu diajarkan. Yang terkadang karena saking berlebihannya, bagi mereka yang mempercayai Islam hanya sepintas saja, hanya mengakuinya dalam bentuk KTP saja, bahkan percaya suatu saat gue akan masuk surga kok, walaupun masuk neraka gue percaya Muhammad, begitu. Jadinya istilahnya ya, sebagai kode etik sendiri bagi mereka. Padahal pada kenyataannya ketika engkau melihat neraka jahanam, sedetik pun kau tidak akan pernah mau ke sana. Engkau dengan segala kemampuan berbicaramu, dengan segala intelektualitas yang kau miliki, akan terus berusaha untuk menahan malaikat ajab untuk mendorongmu ke neraka, meskipun kitab alihin sudah mendorongmu. Karena dia berada di punggung. Untuk menengok ke belakang itu sudah tidak bisa. Sekali lagi, itu hukuman bagi mereka yang mendapat kitab sijin, kitab keburukan mereka. Dan mereka sadar kenapa mereka mendapat itu, karena Allah sekali lagi terangkan akan mereka ingat dahulu apa yang mereka perbuat. Tidak bisa lagi itu kita main kong kali kong dengan dokter, minta surat dokter, stroke lah sebagainya, lainlah agar kita terhindar dari persidangan. Untuk mengetahui apa itu padang mahsyar mini, lakukanlah ritual haji. Insya Allah bagi mereka yang suka melakukan umroh ataupun haji itu jadi seolah-olah, oh seperti ini ya ternyata ya. Kok 11-12 dulu aku dengan ketika naik haji, cara penghisaban Allah itu ternyata seperti ini. Memang sudah menjadi hak prerogatif Allah. Terkadang kita juga bingung sendiri. Hidupku itu tidak suci-suci amat. Aku juga banyak melakukan kejaliman,
aku juga banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi aku bisa masuk surga. Itulah mereka, Allah berkata mereka orang-orang yang termasuk beruntung. Dan kenapa ada yang anjing ya, itu diktator, gue tahu itu kelakuannya, tapi masuk surga. Kenapa aku di sini tiap hari sholat, tiap hari zakat, tiap hari beribadah, kok malah masuk neraka? Seolah-olah aku dekat dengan Tuhan, aku dekat dengan Tuhan. Tuhan dari Hongkong, kata malaikat aja. Itu namamu ada di neraka. Udah jalani aja dulu. Masalah syafaat gampang. Tunggu Rasulullah menunaikan segala masalah, urusannya dulu. Karena di dalam kuliah syafaat itu tidak langsung ujuk-ujuk seperti ajaran Nasrani. Kok tiba-tiba pezina, kok tiba-tiba koruptor langsung masuk surga diangkat oleh Yesus? Tidak. Tahap demi tahap. Karena sekali lagi, wahai manusia, engkau dahulu berusaha keras untuk menujuku, sekaranglah saatnya suara itu terdengar. Sekaranglah saatnya. Dan bagi mereka yang tidak berusaha dengan keras, ya sadarlah tempatnya di mana. Kita manusia harus upgrade, tidak bisa tidak. Kalau nggak mau upgrade, kelak nanti ketika engkau berumur 5 tahunnya, Bapak bunuh aku, agar aku tidak mengerti itu tentang surga dan neraka. Begitu, tidak bisa. Manusia harus terus menempa dirinya, memajukan dirinya, tidak bisa berdiam diri di belakang. Tidak sesuai dengan akal sehat. Akal ini mau tidak mau harus tahu dan tahu. Hati ini harus terus lapang dan lapang, mau tidak mau. Dan hawa nafsu ini harus kau tekan agar tidak menjadi binatang, mau tidak mau. Jangan malah dibalik. Sabodo teuing. Dan nanti penghisapannya juga sabodo teuing, kau teriak-teriak merasa dekat dengan Allah. Padahal kau tidak sadar kau naik haji dari hasil memeras tenaga kerjamu. Padahal kau naik haji hasil dari memakan uang rakyat. Padahal kau naik haji dari hasil memakan riba. Itu ilmu Allah. Allah tidak melihat, sekali lagi dalam kuliah, tidak melihat hasil, tapi melihat prosesnya. Kau dapat dari mana? Makanya Allah melihatkan ini di dalam surat An-Naba, ini adalah jahanam, tempat yang terkutuk, di mana engkau ketika engkau mempercayai ada kekuatan selain Allah, engkau akan selama-lamanya di sana. Kau kan tidak percaya kekuatan aku, sekarang dapat tiba-tiba engkau memohon bantuan aku. Telat. Minimal kau harus tahu itu ilmu. Ketika kau sakaratul maut, kau harus bisa melapaskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Password, kunci segala sesuatu itu ada password. Engkau mau membobol data CIA, engkau mau membobol data Mossad tanpa engkau memiliki password, sampai seluruh tubuhmu memutih, rambutmu memutih, tidak akan pernah bisa. Segala sesuatu itu ada password. Dan password ini yang diajar oleh para nabi. Jangan kau sepelekan. Hari ini kau tidak bisa sholat, terus mohon bantu aku Allah. Kalau hanya diriku ini mah gak mungkin aku bisa sholat ini. Aku orangnya selebor kayak begini, bantu, tolong, memohon bantuan. Tanpa bantuanmu aku gak bisa jadi seorang muslim sejati. Tanpa bantuanmu aku tidak bisa menghadap Ka'bah. Tanpa bantuanmu aku tidak bisa berbakti kepada orang tua. Tanpa bantuanmu aku tidak bisa mengasihi umat manusia. Bantu. Aku lemah, aku papa, aku miskin, aku tolol, aku bodoh, bantu.
Alhamdulillahirabbil alamin.